Pada zaman dahulu, di istana langit yang megah dan indah, hiduplah seorang manusia setengah naga bernama Arin. Arin memiliki tubuh yang kuat dan gagah, dengan sayap naga yang besar dan kuat di punggungnya. Matanya berwarna emas, dan rambutnya berwarna hitam panjang. Arin adalah putra dari Raja Langit, yang memerintah istana langit dengan adil dan bijaksana. Arin diasuh oleh ibunya, seorang peri yang cantik dan baik hati. Ibu Arin mengajarkan Arin tentang kekuatan dan kebijaksanaan, serta cara menggunakan sayap naganya untuk terbang. Suatu hari, Raja Langit memanggil Arin ke hadapannya. "Arin, anakku," kata Raja Langit, "aku memiliki tugas penting untukmu. Bumi sedang mengalami kesulitan besar, dan aku memerlukan seseorang yang kuat dan bijaksana untuk membantu mereka." Arin merasa terhormat dan siap untuk menerima tugas tersebut. "Aku siap, Ayah," katanya. "Apa yang harus aku lakukan?" Raja Langit memberikan Arin sebuah pedang ajaib yang dapat memotong segala sesuatu, serta sebuah perisai yang dapat melindungi Arin dari serangan apapun. "Pergilah ke bumi," kata Raja Langit, "dan carilah sumber kesulitan yang sedang dialami oleh manusia. Kemudian, gunakan kekuatan dan kebijaksanaanmu untuk membantu mereka." Arin berterima kasih kepada Raja Langit dan berangkat ke bumi. Ia terbang dengan sayap naganya yang kuat, dan dalam waktu singkat, ia tiba di bumi. Arin melihat bahwa bumi sedang mengalami kesulitan besar. Manusia sedang berperang satu sama lain, dan alam sedang mengalami kerusakan parah. Arin merasa sedih dan marah melihat keadaan tersebut. Arin memutuskan untuk mencari sumber kesulitan yang sedang dialami oleh manusia. Ia berkeliling bumi, mencari tahu apa yang sedang terjadi. Ia bertemu dengan banyak manusia yang sedang menderita, dan ia mendengar cerita mereka tentang kesulitan yang sedang mereka alami. Setelah beberapa lama, Arin menemukan sumber kesulitan yang sedang dialami oleh manusia. Ia menemukan bahwa seorang raja jahat sedang memerintah bumi dengan kejam dan tidak adil. Raja jahat tersebut telah mencuri kekuatan ajaib dari dewa-dewa, dan ia menggunakan kekuatan tersebut untuk memerintah bumi dengan tangan besi. Arin merasa marah dan ingin segera menghentikan raja jahat tersebut. Ia memutuskan untuk menghadapi raja jahat dan menghentikan kekuasaannya. Arin terbang ke istana raja jahat, dengan pedang ajaib dan perisai di tangannya. Ia masuk ke dalam istana, dan ia melihat raja jahat sedang duduk di atas tahta. "Kau adalah raja jahat yang telah mencuri kekuatan ajaib dari dewa-dewa," kata Arin. "Aku datang untuk menghentikan kekuasaanmu." Raja jahat tertawa. "Kau pikir kau bisa menghentikan aku?" katanya. "Aku memiliki kekuatan ajaib yang tidak bisa dikalahkan." Arin tidak takut. Ia mengangkat pedang ajaibnya dan menyerang raja jahat. Raja jahat menggunakan kekuatan ajaibnya untuk melawan Arin, tetapi Arin tidak bisa dikalahkan. Ia terus menyerang raja jahat dengan pedang ajaibnya, dan akhirnya, raja jahat jatuh ke tanah. Arin merasa lega dan bahagia. Ia telah menghentikan kekuasaan raja jahat dan menyelamatkan bumi dari kesulitan. Ia kembali ke istana langit, dan Raja Langit menyambutnya dengan hangat. "Arin, anakku," kata Raja Langit, "kau telah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Kau telah menyelamatkan bumi dari kesulitan dan menghan." Raja Langit tersenyum. "Kau telah membuktikan dirimu sebagai seorang pahlawan yang sebenarnya," katanya. "Aku sangat bangga denganmu." Arin merasa bahagia dan lega. Ia telah menyelesaikan tugasnya dengan sukses. Tapi, tiba-tiba, Raja Langit memiliki ekspresi serius. "Arin, anakku," katanya, "aku memiliki tugas lain untukmu." Arin merasa penasaran. "Apa itu?" "Ayah," tanyanya. Raja Langit mengambil napas dalam-dalam. "Aku telah menerima pesan dari dewa-dewa bahwa sebuah kekuatan jahat akan muncul di bumi," katanya. "Kekuatan jahat itu akan menghancurkan bumi dan semua makhluk yang hidup di dalamnya." Arin merasa terkejut. "Apa yang harus aku lakukan, Ayah?" tanyanya. Raja Langit tersenyum. "Aku percaya padamu, Arin," katanya. "Aku tahu kau bisa menghentikan kekuatan jahat itu." Arin merasa bangga dan siap untuk menerima tugas baru. Ia akan melakukan apapun untuk menyelamatkan bumi dan semua makhluk yang hidup di dalamnya. Dan begitulah petualangan Arin berlanjut. Ia akan menghadapi tantangan-tantangan baru dan lebih berat.
Tapi ia akan selalu siap untuk menghadapinya dengan keberanian dan kebijaksanaan. Arin memulai perjalanannya untuk menghentikan kekuatan jahat yang akan muncul di bumi. Ia terbang ke berbagai tempat, mencari informasi tentang kekuatan jahat itu. Di sebuah desa kecil, Arin bertemu dengan seorang bijak yang bernama Roro. Roro memiliki pengetahuan yang luas tentang kekuatan jahat dan cara menghentikannya. Kekuatan jahat itu bernama Malakar, kata Roro. Ia adalah seorang dewa jahat yang telah dikurung selama ribuan tahun. Sekarang, ia telah bebas dan siap untuk menghancurkan bumi. Arin merasa terkejut. Apa yang harus aku lakukan untuk menghentikan Malakar? Tanyanya. Roro tersenyum. Aku memiliki sebuah pedang ajaib yang dapat menghentikan Malakar, katanya. Tapi, pedang itu hanya dapat digunakan oleh seseorang yang memiliki hati yang murni dan keberanian yang sebenarnya. Arin merasa yakin bahwa ia dapat menggunakan pedang ajaib itu. Ia menerima pedang itu dari Roro dan siap untuk menghadapi Malakar. Dan begitulah, petualangan Arin berlanjut. Ia akan menghadapi Malakar dan menghentikan kekuatan jahatnya. Tapi, apakah Arin dapat berhasil? Arin terbang ke arah tempat Malakar dikabarkan berada. Ia dapat merasakan kekuatan jahat Malakar semakin kuat seiring ia mendekati tempat itu. Saat ia tiba, Arin melihat Malakar berdiri di atas sebuah bukit, dengan api dan asap mengelilinginya. Malakar memiliki wajah yang menakutkan, dengan mata yang merah dan gigi yang tajam. Kau adalah Arin, anak Raja Langit, kata Malakar dengan suara yang keras. Aku telah menunggumu. Arin tidak takut. Ia mengangkat pedang ajaibnya dan menyerang Malakar. Malakar menggunakan kekuatan jahatnya untuk melawan Arin, tapi Arin tidak bisa dikalahkan. Pertarungan antara Arin dan Malakar berlangsung selama berjam-jam, dengan keduanya menggunakan semua kekuatan mereka. Tapi, pada akhirnya, Arin berhasil mengalahkan Malakar dengan pedang ajaibnya. Malakar jatuh ke tanah, dan kekuatan jahatnya mulai menghilang. Arin merasa lega dan bahagia, karena ia telah menyelamatkan bumi dari kekuatan jahat Malakar. Raja Langit dan semua makhluk di bumi merayakan kemenangan Arin. Arin menjadi pahlawan yang terkenal di seluruh bumi, dan ia terus menjaga bumi dari kekuatan jahat yang lain. Dan begitulah, petualangan Arin berakhir. Ia telah menyelamatkan bumi dan menjadi pahlawan yang terkenal.